Halo, selamat malam Mik. Apa kabar kamu hari ini? Nggak terlalu baik sebenarnya, Ben. Oke, eh, sebelumnya ini kamu di rumah, betul? Betul. Oke, tadi sebelum kita Zoom ini, Teams ini, kamu ngapain? Karena aku lagi di rumah nih, jadi ya tadi abis ngerjain tugas kebetulan. Oke. Sebelumnya aku senang banget nih bisa ketemu Mik lagi. Nah, Mik udah makan? Sudah. Oke, siap, siap, siap. Oh iya, tadi Mik sempat bilang ya kalau Mik suasana hatinya tuh lagi nggak terlalu baik ya. Kira-kira apa sih yang Mik rasain hari ini? Jujur capek aja sih, lebih ke cemas gitu, khawatir sama suasana keluarga. Oke. Thank you ya sebelumnya. Walaupun tadi Mik bilang capek sama suasana keluarga, tapi Mik udah keren banget loh gitu. Udah ngeluangin waktu sedikit nih buat sesi konseling kita pada hari ini. Nah, artinya tadi Mik udah serius nih untuk berproses ke depannya. Begitu. Itu keren banget. Iya, aku mau berproses untuk berubah. Aku juga butuh teman ngobrol sih. Oke, butuh teman ngobrol ya. Nah, keren banget nih. Tapi sebelum itu, eee, sebelum kita mulai sesi konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu ya, supaya nanti proses konseling kita nih bisa berjalan lancar, terus juga Mik bisa, terbantu lagi nih dengan lebih maksimal, begitu ya. Nah, terus juga nanti di akhir sesi, aku boleh minta tolong Mik ya untuk pimpin doa untuk mengakhiri? Boleh Oke. banget. Oke, oke, oke. Nah, sekarang aku mau pimpin doa dulu. Doa akan aku pimpin menurut kepercayaan Katolik. Mik bisa menyesuaikan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa bertemu secara online via Teams. Berkatilah sesi konseling yang nanti kita akan laksanakan supaya konseli Mik bisa terbantu dengan maksimal untuk menghadapi masalahnya dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah proses konseling kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke Mik, udah siap untuk sesi konselingnya? Siap. Oke, mantap. Nah, oke. Sebelum aku mulai lebih dalam lagi nih untuk sesi konseling kita, aku mau tanya dulu ke Mik nih, ada nggak sih perubahan yang Mik rasakan tuh, perubahan sekecil apapun deh gitu dari sesi pertama kita? Ada nggak yang kamu rasakan gitu? Oke, mungkin sekarang aku bisa ngerasain lebih rileks. Kalau ditanya kerjaan sama orang tua, nggak langsung panik atau nggak nyaman kayak sebelumnya, tapi tetap kepikiran aja gitu sih, kerasa berat. Oke, berarti kalau yang aku tangkap Mik itu bisa lebih rileks ya. Cuman tadi Mik sempat mention kalau rasa cemasnya tuh masih ada, begitu ya? Dia benar ada rasa cemasnya. Oke, it's okay. Itu wajar banget karena Mik lagi proses adaptasi nih setelah kita konseling begitu. Nah, oke. Nah, Mik, tema kita untuk sesi kita kali ini adalah mari bercerita dan temukan harapan. Nah, jadi untuk tujuan konselingnya sendiri itu sama dengan sesi konseling kita yang pertama. Nah, akan tetapi nanti proses konseling kita ini akan fokus untuk apa namanya tuh? Fokus ke bagaimana cara uh, Mik itu bisa mengatasi rasa cemas Mik itu dengan lebih baik lagi gitu. Bagaimana tekanan itu bisa lebih ringan, terus juga nanti mungkin kita bisa diskusi bareng tuh untuk tips-tipsnya gitu. Nah, terus juga nanti sekaligus kita akan melihat sebenarnya kekuatan apa sih yang udah Mik miliki, cuman mungkin Mik belum sadari kekuatan yang udah Mik miliki tersebut. Menurut kamu gimana? Iya, itu yang ingin aku bahas juga. Syukur kalau misalnya hari ini aku bisa nemuin tips supaya hidup aku itu bisa lebih di keluarga itu bisa berkurang beratnya. Oke, sip. Aku ikut seneng nih dengarnya. Oh iya, dan hari ini berapa lama ya sesi konselingnya? Aku mau nanya juga kalau nanti aku cerita masalah spesifiknya apakah aman?
Oke. Sebelumnya makasih ya Mik udah nanya, udah sempat mention juga tadi soal waktu konselingnya. Nah, sesi konseling kita ini nanti akan berlangsung kurang lebih selama 45 menit. Lamanya itu hampir sama kayak sesi pertama konseling kita waktu itu. Nah, terus Mik juga nggak perlu khawatir nih akan apa tadi kerahasiaan Mik gitu ya. Mik tadi sempat khawatir soal kalau nanti aku cerita spesifik gimana ya gitu. Nah, Mik nggak perlu khawatir karena percakapan kita ini bersifat rahasia. Karena di konseling itu sangat dijunjung tinggi banget nih eh, kerahasiaan begitu. Nah, jadi Mik nggak perlu khawatir ceritanya nanti akan menyebar kemana-mana atau gimana gitu. Tapi aku disclaimer dulu nih, bakal eh, mungkin cerita ini nggak bakal jadi rahasia lagi kalau misalkan permasalahannya Mik ini udah dalam tanda kutip melewati batas. Jadi kayak mungkin udah menyangkut kriminal atau bunuh diri begitu. Jadi itu nggak akan rahasia lagi gitu sifatnya. Tapi Mik nggak perlu khawatir di sini asas kerahasiaan itu sangat dijunjung tinggi gitu. Terus juga Mik nggak perlu khawatir karena Mik bisa menceritakan segalanya di sini dan selama itu bikin kamu nyaman, ceritain aja nggak apa-apa. Jangan terlalu dipendam atau ditekan di dalam diri kamu gitu. Terus juga nanti kita di sini tuh nggak bakal menghakimi siapa-siapa dan kita nggak akan cari siapa yang salah di permasalahan kamu. Tapi kita nanti akan berproses bersama-sama. Kita diskusi bareng-bareng. Oke, Bene, aku jadi paham. Terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya. Oke, siap. Oke, Mik. Mungkin kita mulai ke intinya aja ya. Nah, di sesi ini aku boleh nggak ya minta tolong Mik tuh untuk menceritakan secara lebih tentang perasaan kamu terkait dengan situasi kamu nih sebagai anak pertama yang lagi struggle banget sama tekanan keluarga kamu. Gimana tuh? Oke. Jadi rasanya tuh kayak capek, kena tuntutan terus. Aku selalu dihantui juga sama kecemasan dari tuntutan tersebut. Tapi ada sedikit rasa lega juga karena akhirnya aku punya tempat untuk cerita terkait hal ini dan malah rasanya aku ingin cerita lagi. Oke. Nah, boleh nih cerita apapun nanti secara lebih spesifik lagi yang ada di pikiran kamu. Oke, tadi kalau dari yang udah Mik bilang itu, aku paham banget perasaan kamu bagaimana. Nah, jadi meskipun tekanan kamu tadi belum hilang, tapi di sisi lain Mik udah ada rasa lega nih ya karena punya tempat kita untuk mencurahkan segala keresahan Mik atau gimana gitu ya. Tanpa takut dihakimi itu tadi. Ya, betul ya. Iya, di sini aku merasa diterima buat cerita. Oke, syukurlah. Aku seneng banget dengarnya. Oke, sebentar ya. Em, terus selain tadi, aku tanya lagi nih, kira-kira ada nggak sih, mungkin selama kita nggak ketemu nih dari minggu lalu tuh, ada nggak sih hal-hal tertentu yang muncul di kepala kamu? Mungkin kayak kejadian apa yang ada di keluarga kamu baru-baru ini sejak pertemuan pertama kita? Ada nggak kira-kira? Jujur ada beberapa, aku kepikiran dan selalu cemas terkait omongan papa kemarin, terus bingung aja sih cara responnya kayak gimana. Oke, boleh tolong ceritain nggak kira-kira masalah atau bagian mana yang mengganggu kamu? Jadi kemarin papa lihat aku istirahat bentar kan, terus Mhm. beliau langsung komentar kayak, kok kamu malah rebahan sih, males banget kayaknya, bukannya rajin ngasih contoh gitu. Jadi kayak nganggap aku males, padahal waktu itu ya aku lagi capek banget. Oke, mmm, berarti situasi meeting kemarin itu sempat dimarahi sama papa, begitu ya? Oke, kira-kira saat kamu ada di situasi dimarahin papa, kayak diomongin papa seperti itu, hal pertama apa yang muncul di pikiran kamu? Yang pertama muncul itu ngerasa salah, tapi aku marah juga karena dikomentarin kayak gitu. Kayak Mhm. apapun yang aku lakuin itu kayak kurang gitu. Aku jadi takut khawatir kalau tiba-tiba dimarahin, lagi-lagi bikin mereka kecewa. Oke, kedengarannya berarti kayak kamu tuh harus nunjukin versi diri kamu yang selalu kuat begitu ya. Terus juga harus jadi contoh buat eh,
mungkin keluarga kamu, buat adik-adik kamu gitu ya. Terus juga harus rajin di mata orang tua kamu selalu gitu ya. Apa-apa kayak nggak dibolehin gitu ya. Iya, aku merasa selalu diawasi terus sama nggak tenang sama sekali. Terus cemas juga. Ah, oke. Nah, dan itu bikin kamu merasa capek begitu ya? Capek banget, kepikiran terus, Oke. cemas Ah, rasanya. capek secara fisik, secara emosional gitu ya. Oke. Nah, aku paham. Berarti apapun yang eh, apapun yang sebelum terjadi gitu ya, kamu udah overthinking duluan sama kalau kamu tuh bakal di mata mereka tuh bakal salah begitu. Iya, selalu aja overthinking. Nah, oke, overthinking. Nah, kalau kamu biasanya overthinking, terus ngerasa cemas begitu, biasanya kamu ngapain? Biasanya aku diam sih, Ben, terus aku paksain diri buat lanjut belajar atau ngerjain tugas walaupun, sebenarnya deadline-nya masih lama ya, walaupun sebenarnya capek banget. Ah, oke. Berarti tadi bahkan itu membuat Mik tuh kayak mengerjakan tugas tuh terburu-buru begitu ya. Nah, kenapa Mik bisa tetap melakukan hal itu? Eee, karena aku nggak boleh kecewain orang tua aku dan, harus, jadi contoh juga kan buat adik-adik aku ke depannya. Ah, ya, oke Mik. Nah, tadi kan Mik, kita udah bareng-bareng eksplorasi perasaan, tekanan kamu terkait tekanan situasi keluarga kamu gitu ya, yang kamu rasain. Nah, dari tekanan-tekanan tadi tuh kira-kira mana dulu nih yang mau kita fokusin bersama-sama untuk dibantu? Kayaknya rasa cemas dulu ya, soalnya aku bingung cara ngatasinnya kayak gimana, capek Mhm. juga apakah, takut, terus susah tidur, susah makan, kadang juga bikin panik. Oke, nah, mmm, tadi, mungkin kalau yang aku ringkas dari pernyataannya Mik itu ada rasa panik, betul begitu ya? Betul. Oke. Nah, rasa paniknya itu kayak gimana? Panik kalau aku bakal dimarahin lagi, kalau salah atau nggak sesuai sama keinginan mereka. Ah, oke. Nah, sebelum itu aku mau tanya ke Mik nih. Menurut kamu, mungkin nggak sih kalau orang tua kamu ini tuh banyak menuntut karena ingin Mik itu sukses tapi dengan versi mereka. Walaupun cara mereka untuk menuntut Mik itu kadang bikin Mik nggak enak hati gitu. Mungkin iya ya, soalnya, papa itu, eee, berkali-kali nekanin kalau dia tuh pengen aku jadi contoh. Ah, oke, tepat banget tuh. Aku paham maksud kamu. Nah, jadi mungkin dari sisi mereka, mereka tuh ingin Mik sukses dan itu bentuk perhatian mereka gitu ke Mik supaya Mik bisa sukses dengan versi mereka. Nah, tapi di sisi kamu itu mungkin menjadi perasaan yang tidak menyenangkan gitu ya, merasa jadi beban buat kamu, begitu ya. Nah, oke, itu Iya wajar sih. banget. Mhm, itu wajar banget, Dan itu valid, betul. Valid karena misalkan tuh kayak, satu orang tuh ingin seperti ini tuh niatnya baik gitu, cuman di POV orang lain atau POV orang lain tuh mungkin, itu menyulitkan mereka, begitu. Gitu ya, Mik, ya? iya sih, Itu mungkin valid. mereka, pengen aku sukses dengan cara mereka, cuman ya itu, memberatkan buat aku. Ah, oke. Itu berat ya buat Mik. Sip. Nah, sekarang aku mau cek nih skala kecemasannya Mik. Untuk mengukur skala kecemasan Mik sekarang dari angka mungkin dari skala 1 sampai 10 ya. Nah, dari skala 1 sampai 10 kecemasan Mik nih ada di angka berapa? Angka 1 tuh artinya Mik tidak cemas dan angka 10 itu Mik sangat cemas begitu. Kalau dari skala tersebut, 8 sih dan Ah iya, 8. 8 itu tinggi banget ya. Nah, tapi kenapa gak di angka 9 atau 10 gitu? Karena Mik tadi yang aku dengar itu Mik selalu menekankan kata cemas gitu. karena aku masih bisa ngontrol diri, aku datang ke sini, aku masih bisa kuliah juga, masih bisa nyelesain beberapa tugas, jadi meskipun berat, aku nggak sepenuhnya jatuh.
Oke, nah itu bagus banget Mik udah menyadarinya. Berarti Mik tadi udah sempat singgung gitu loh kalau di dalam diri Mik ada kekuatan. Betul ya? Ah, iya juga sih. Oke, nah em, angka 8 tadi menurut aku itu jujur tinggi karena di angka 8 itu kecemasan kamu tuh mungkin sifatnya tuh kayak selalu menghantui kamu gitu ya. Aku paham banget rasanya gimana, dan di sisi lain tuh kamu tetap bisa berani gitu menunjukin tanggung jawab kamu walaupun kamu tuh tadi lagi tertekan, lagi cemas gitu, tapi kamu tetap bisa menunjuki versi diri kamu yang terhebat gitu. Dan kamu udah bisa menunjukkan sejauh ini dan itu keren banget. Iya, aku selalu kepikiran gitu sih, dan jujur aku nggak mikir kalau aku ternyata sekuat itu juga, tapi mungkin ya ada benarnya juga. Oke, nah yang kamu bilang tadi tuh bukan mungkin lagi Mik, tapi iya karena kamu tuh tadi terus kuat gitu loh, kayak bergerak dinamis, jadi nggak ngestagnan begitu aja, tapi kamu terus gerak, terus menghadapi kecemasan itu dengan versi terbaik kamu begitu. Eh, Makasih banyak ya, ternyata aku sekuat itu. Oke, mantap. Nah, sekarang aku mau coba ajak Mik nih untuk melakukan satu teknik konseling. Itu namanya teknik miracle question. Sebelumnya Mik udah pernah dengar belum? Ini teknik apa? Belum, tapi kayaknya dari terjemahannya artinya pertanyaan ajaib ya. Yes, betul sekali. Nah, pertanyaan ajaib. Nah, teknik ini tuh fungsinya sesuai dengan terjemahannya tadi tuh untuk membantu Mik tuh untuk membayangkan kondisi ideal atau miracle-nya gitu. Kayak keajaiban yang akan kamu bayangin kalau ini terjadi tuh bakal gimana gitu. Yang kayak kamu inginkan kondisi ideal ke depannya begitu. Oh, kayak gambaran ke depannya gitu berarti ya. Yes, betul sekali. Nah, kamu mau cobanya? Boleh, coba, kayaknya menarik. Oke, mantap. Nah, kita coba ya. Nah, aku bakal ajak di Miracle Question ini untuk kamu membayangkan sesuatu, Mik. Dan ini nggak ada jawaban yang benar dan ataupun jawaban yang salah begitu. Jadi Mik nggak perlu khawatir, oke? Nah, oke. Nah, sekarang Mik boleh tutup mata dulu. Oke, tutup mata. Kamu boleh tarik nafas dalam-dalam. Tarik, buang, tarik lagi, buang, tarik lagi, buang. Nah, tetap pertahankan, pejamkan mata kamu. Nah, sekarang ayo kita coba bayangkan. Nah, akan ada keajaiban nanti yang akan terjadi nih saat kamu tidur. Besoknya saat kamu bangun, tekanan mama dan papa kamu tuh hilang gitu. Nah, dan kamu bisa bangun pagi tuh dengan lebih rileks, lebih tenang gitu, lebih plong ya. Nah, kamu bayangkan dulu, aku kasih waktu 5 detik. Kamu bayangkan, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah terbayang? Oke. Sekarang Mik boleh buka mata. Nah, aku mau tanya ke Mik, kalau misalkan tadi kondisi ideal yang udah aku ceritain ke Mik itu akan terjadi, udah terjadi gitu. Apa yang menurut kamu tuh berbeda dari dalam diri kamu? Pasti aku bisa bangun tanpa rasa cemas atau takut, jadi kayak lebih rileks. Oke, nah tanpa rasa takut ya. Kalau gimana rasanya kalau misalkan tubuh kamu pada saat itu? Kayak lebih lega nafasnya. Mm-mm, lebih lega ya. Nah, kalau kamu nanti sarapan sama papa mama atau sama keluarga kamu, apa yang bakal beda? Bisa duduk lebih tenang, nggak deg-degan juga. Oke, nah kalau orang tua kamu, papa mama tadi melihat di hari ajaib itu, kira-kira apa sih yang bakal mereka lihat dari diri Mik?
mungkin mereka bisa lihat kalau aku itu jauh lebih kelihatan santai, lebih tenang dan nggak tegang kayak biasanya. Oke, nah itu tadi hebat banget Mik udah bisa membayangkan. Nah, aku bisa pahamin itu ya tadi apa yang udah Mik bayangkan kondisi ideal Mik gitu. Kamu bisa lebih santai, kamu bisa lebih rileks dan tanpa rasa cemas yang berlebih dan kamu tuh nggak hidup di bawah tekanan keluarga gitu. Tapi kamu punya versi terbaik kamu yang bisa kamu tunjukkan tuh dengan lebih pede ke keluarga kamu dan itu kamu tuh bisa hidup di keluarga kamu tuh tanpa bayangan ketakutan kamu. Begitu ya, Mik ya. Oke. Nah, artinya tadi Mik punya kekuatan untuk mengatur diri gitu, kayak punya kemampuan uh, untuk mengatur diri kamu, terus juga kamu tuh bisa tetap jalan walaupun kondisi kamu tuh mungkin lagi tertekan, lagi capek banget gitu ya. Nah, kamu punya versi tenang menurut kamu sendiri, bener nggak? Iya, baru kepikiran benar. Oke, nah kira-kira kalau aku tanya ke Mik sekarang, untuk mencapai versi tenang yang tadi Mik udah bayangkan di kondisi idealnya Mik itu, kira-kira apa sih langkah kecil yang bisa Mik lakukan untuk menuju versi tadi? Mungkin ambil waktu 5 menit pagi-pagi buat tarik nafas tanpa mikir siapapun dulu, mencoba tenang dan aku bisa jalani hari itu dengan baik. Nah, good. Itu ide yang bagus. Karena kita harus ngasih jeda dulu sebelum kita ngelakuin aktivitas gitu ya. Nah, dan itu tadi ide kamu good banget karena dari diri kamu sendiri. Aku apresiasi banget. Oke, Makasih banyak Ben untuk penguatannya. oke. Nah, Mik tahu nggak sih kalau misalkan eh, hal-hal yang udah kamu bayangin tadi tuh, hal-hal kecil, sekecil apapun yang udah kamu bayangkan tuh sebenarnya bisa kita capai pelan-pelan dan nggak perlu buru-buru. Oke. Aku berharap ada keajaiban besar supaya aku nggak begini terus. Ah iya benar. Nah, kita nggak perlu nunggu keajaiban itu, tapi kita bisa pelan-pelan gitu. Jadi kayak mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, terutama tadi ambil jeda 5 menit nih membangun tuh itu bagus banget untuk melakukan relaksasi pernapasan gitu ya, Mik. Makasih banyak Ben untuk penguatannya. Oke, nah dengan senang hati, aku senang banget bisa bantu Mik dan bisa mengarahkan Mik tadi. Nah, sekarang aku mau cek lagi nih skala kecemasan Mik. Mungkin tadi di awal yang aku ingat itu angka kecemasan Mik di angka 8 ya. Yang menurut aku tadi cukup tinggi. Nah, aku sekarang mau cek lagi. Kalau di angka 1 sampai angka 10, kira-kira kecemasan Mik sekarang nih ada di angka berapa? Mungkin kalau bisa dibilang 5 kali ya. Kayak sekarang Oh jadi relax aja gitu, habis cerita sama praktik tadi, jadi sekarang rasanya lebih lega. Oke, bisa lebih rileks ya, lebih apa namanya, lebih lega, lebih plong gitu ya setelah apa namanya sesi kita coba tadi praktik pernafasan terus miracle question. Nah, oke, itu bagus banget sih menurut aku. Iya, makasih. Oke, nah aku senang banget bisa bantu Mik. Nah, berhubung waktu konseling kita nih udah sebentar lagi udah selesai ya. Nah, aku mau ngerangkum proses konseling kita dulu ya, untuk nge-review sedikit nih sesi konseling kita pada hari ini gitu. Nah, hari ini Mik udah keren banget menurut aku, udah berani cerita, udah berani terbuka, udah berani jujur di sesi konseling ini. Mik tuh udah bisa dengan hebatnya tuh menceritakan tekanan terkait anak pertama yang peran anak pertama yang saat ini sedang kamu jalani gitu ya. Nah, terus tadi yang termasuk rasa takut mengecewakan, takut mama papa kecewa gitu ya. Terus udah kepikiran duluan yang apa namanya, yang buruk-buruk gitu ya Mik ya. Terus juga kelelahan emosional kamu tadi juga udah kamu ceritakan. Nah, terus kamu tadi udah menetapkan fokus kamu nih secara pribadi kamu untuk mengurangi kecemasan kamu yaitu tadi udah ambil apa namanya
ambil tips untuk jeda 5 menit ya, setelah bangun gitu untuk memulai hari-hari kamu. Nah, terus juga tadi kita udah bisa eksplorasi perasaan kamu nih secara lebih spesifik. Aku sudah bisa bantu kamu untuk bisa lebih mengeksplorasikan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu, dan kamu berhasil menggambarkan versi ideal kamu. Kamu udah berhasil menemukan kekuatan kamu yang sebelumnya tuh ternyata nggak kamu kesadari gitu. Kamu udah keren sejauh ini, udah bisa jalan sejauh ini untuk versi diri kamu tuh yang terbaik gitu. Terus udah ambil langkah tadi ya, yang 5 menit itu, kamu bisa melihat versi diri kamu tuh yang berbeda. Itu keren banget sih. Makasih banyak Ben, aku bisa ngerasa terbantu juga. Aku juga tadi bisa nemuin langkah awalnya yang nanti bisa aku coba dan benar aku bisa ambil langkah ini step by step. Jadi bisa pelan-pelan. Oke, mantap. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Mik. Dari sesi kita pada hari ini, pada malam ini, kira-kira apa aja sih yang sudah kamu dapatkan di sesi konseling kita? Terus, kira-kira apa sih yang bisa kamu refleksikan? Hari ini aku bisa belajar terkait eksplorasi perasaan aku karena sebelumnya aku masih ngerasa susah banget kenalin perasaan, bingung banget. Terus aku sadar kalau misalnya berproses itu ternyata butuh komitmen yang kuat karena tanpa komitmen itu kadang uh, ya komitmen itu kadang nggak aku sadari ya. Aku senang banget hari ini bisa tahu juga lebih dalam terkait kecemasan aku karena penjelasan kamu tadi. Yang awalnya aku pikir lemah, tapi ternyata aku masih bisa jalanin ini semua meskipun ya berat ya. Dan aku sebenarnya tahu apa yang aku butuh itu sedikit ruang buat diri aku sendiri. Uh, Oke. ini thank you banget guys. Oke, berarti Mik bisa apa namanya? Bisa menyadari kalau Mik itu memang butuh ruang untuk sendiri begitu ya. Itu tadi kaitan banget sama jeda 5 menit nih. Nggak apa-apa, singkat aja gitu kayak 5 menit sebelum beraktivitas untuk diri kamu, untuk ambil nafas, untuk relaksasi itu oke banget. Nggak apa-apa, itu langkah kecil yang sangat berarti gitu. Kamu berarti tadi udah memperoleh insight yang luar biasa dari refleksi kamu yang udah kamu ceritakan dan kamu menyadarinya dengan sangat baik. Ya, aku mulai ngerti. Thank you so much ya, Ben. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita nih, aku mau kasih Mik tugas kecil. Tenang aja, ini tugasnya nggak ribet banget. Jadi, aku mau minta tolong Mik nih untuk bikin 3 afirmasi positif tuh tentang kekuatan diri kamu. Oh gitu ya Ben. Afirmasi positif itu semacam penguatan ke diri sendiri kah? Berarti ini bisa dipraktikkan kapan saja ya? Yes, betul. Ini bisa diterapkan kapan aja, jadi untuk penguatan diri kamu. Oke, oke. Ini bikinnya gimana ya? Oke. Jadi nanti aku akan kasih worksheet ke kamu via Teams ini, via chat. Nanti setelah sesi kita akan selesai, akan diakhiri, nanti aku akan kasih. Terus juga nanti tenang aja, di situ akan ada instruksinya. Kamu cukup baca, terus nanti dikerjain ya. Nah, terus kamu bisa praktikin ini, itu bisa setiap pagi atau mungkin malam sebelum tidur gitu. Kayak misalkan kamu sebelum tidur, sebelum mengakhiri kegiatan kamu hari ini, sebelum istirahat tuh kamu baca afirmasi positif itu. Sebagai contoh, hari ini aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku yakin besok akan jauh lebih baik. Seperti itu ya contohnya. Nah, jadi harapannya tuh supaya Mik bisa menguatkan diri Mik itu dengan afirmasi positif ini ketika nanti Mik merasa down lagi atau merasa tertekan. Terus juga ketika mungkin nanti nggak nyaman kalau ada masalah nanti di keluarga terkait kecemasan kamu tadi. Oke, berarti ini bisa dipraktikkan kapan saja ya? Yes, betul sekali. Bisa kamu praktikkan kapan aja. Oke, dan nanti aku coba habis ini berarti. Oke, mantap. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugasnya? Sejauh ini belum ada. Oke, mantap. Nah, sebelum itu aku mau mengucapkan terima kasih banyak
karena Mik udah terbuka banget hari ini. Mik udah berani menceritakan permasalahan Mik tadi, dan kamu punya keberanian besar untuk menghadapi kecemasan kamu tadi gitu, kayak menghadapi semua tekanan kamu. Kamu hebat banget dan aku bangga sama kamu. Oke, Ben. Terima kasih juga udah bantu aku. Aku senang banget bisa diterima di sini. Oke, nah itu tadi kamu udah berani untuk mengambil langkah awal kecil yang sangat berarti gitu. Kayak itu tuh menunjukkan walaupun langkah kamu tadi kecil tuh adalah komitmen besar gitu dari langkah kecil yang bisa kamu gunakan tuh untuk berproses penuhnya ke depannya. Iya, Ben. Yang penting selama aku ada komitmen, aku yakin bisa berubah karena aku ngerasa dorongan dari dalam diri itu yang mendukung perubahan aku. Oke, mantap. Aku bangga banget karena Mik udah bisa menyadari, aku ikut senang sama apa yang Mik sampaikan tadi gitu, kayak yang kamu sadari itu benar banget, valid banget. Iya. Oh iya, Ben. Berarti di sesi selanjutnya nanti kita bakal ngapain ya? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Untuk sesi berikutnya, kita bakal nanti tuh lanjutin cerita kamu hari ini. Kita bakal cerita lebih dalam lagi. Tadi kan kita udah nemu tips nih. Mungkin kita bakal ada tips lainnya yang nanti bakal Mik lakukan ke depannya gitu. Kayak nanti kita juga akan lihat perubahan kecil yang udah kamu rasakan seminggu ke depan gitu ya. Nah, dan gimana apa namanya, hal itu tuh bisa membantu kamu tuh lebih baik lagi gitu, bisa merasa lebih tenang gitu. Terus juga dari situ, kalau kamu udah merasa tenang atau merasa jauh lebih baik, kita bisa kembangin lagi tuh langkah kecil atau mungkin dari kecil 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 ke besar, langkah besar yang bisa kamu lakukan berikutnya, begitu ya. Oke, Ben. Ya, makasih udah jelasin. Jadi minggu depan kita fokus ke melihat perkembangannya. Ya. Oke, mantap banget. Nah, kita bakal lihat nanti apa yang udah berjalan baik di dalam diri Mik, terus juga nanti kita bisa mulai bareng-bareng dari situ lagi. Oke, siap deh, Ben. Semoga aku mampu ya berprosesnya. Oke, aku yakin banget kok Mik bisa berproses dengan lebih baik. Thank you, Ben. Oke, nah sejauh ini ada yang mau kamu sampaikan atau mungkin kamu mau tanyakan sebelum kita akhiri? Belum ada sih, sejauh ini udah jelas. Oke, mantap. Berarti kita minggu depan bisa ya ketemu lagi di hari yang sama, jam yang sama ya? Bisa, jamnya berarti sama. Iya, betul. Tadi kita mulai sesi konseling jam 6 pas ya. Berarti jam 6 pas minggu depan bisa? Oke. Bisa, Ben. Sip. Oke. Nah, kalau gitu sekarang proses konseling kita udah selesai, Mik. Kita tutup sesi konseling kita nih dengan doa. Tadi di awal Mik, aku udah minta tolong Mik untuk akhiri dengan doa ya. Boleh minta tolong Mik? Oke, doakan aku pimpin secara aku pimpin secara Kristiani, berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami telah selesai melakukan konseling ini Tuhan, kiranya pada pertemuan kedepannya aku bisa lebih berproses lagi sehingga aku dapat merasakan kenyamanan di dalam keseharian aku ke depannya. Dalam nama Tuhan berdoa, amin. Amin. Oke, Mik. Terima kasih. Proses konseling kita udah selesai. Semoga kamu bisa berproses ya. Dan aku yakin Mik bisa melakukannya kok. Nah, makasih banyak ya untuk kehadirannya. Selamat istirahat. Oke, terima kasih banyak, Men. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Mik. Dadah. Have a nice Aku day. izin live ya. Selamat Terima istirahat. kasih.